Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun mengempaskannya orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Saudara dan saudari terkasih, Yesus memiliki rencana besar untuk Kapernaum, sebuah kota besar yang terletak di tepi danau. Kapernaum adalah pusat yang ideal untuk menyebarkan Injil. Apakah ada orang dari kota sebesar itu yang tertarik dengan pesan Yesus? Yesus membuat rumahnya di sana. Yesus menjalankan sebagian besar pelayanan publiknya di Kapernaum dan menghiasinya dengan lebih dari sepertiga mujizatnya. Hal ini sangat berbeda dari Nazaret. Yesus meminta kita untuk menemukan Kapernaum kita. Mungkin menuntut kasih yang lebih besar dari diri kita, tetapi kita dapat melihat bagaimana Yesus memberkati upaya ini dengan kehadiran, pengajaran, dan penyembuhannya. Saudara dan saudari terkasih, Yesus memilih untuk menyembuhkan seorang pria pada hari Sabat di Kapernaum, dan tidak ada orang yang menyindirnya. Betapa berbedanya dengan Yerusalem. Orang-orang di Kapernaum memiliki iman yang besar, tidak peduli dengan legalitas ortodoksi ritualistik. Di Kapernaum, Yesus bisa mengajar. Di Kapernaum banyak orang disembuhkan. Di Kapernaum, Yesus bisa berkarya. Yesus merasa di rumahnya sendiri dan disambut dengan begitu semangat dari banyak orang. Di Kapernaum, Yesus memanggil Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan Matius untuk menjadi murid-muridnya. Di Kapernaum, Yesus menemukan iman bahkan di antara orang-orang kafir, seorang perwira yang meminta kesembuhan. Seseorang dapat merasakan sukacita Yesus terhadap Kapernaum. Tuhan, Engkau telah memandang diriku dengan penuh kasih. Engkau telah melihat dalam jiwaku tanah yang subur, dan Engkau telah menebarkan firman-Mu dengan harapan akan panen yang berlimpah. Aku berharap tidak pernah mengecewakan-Mu dengan tidak menanggapinya dengan iman. Aku memperkenankan-Mu untuk memimpin diriku sebagai murid-Mu. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita
kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.